Happy weekend, heroes. Let's praise Him together tonight. Hallelujah. Come on, sing with me together. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Come on. The love is all in all and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is all in all and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Season, you keep repeating promises to me. Oh, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is all in all. It won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is all in all. It won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Come on, sing. Your love is all in all and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is all in all and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Come on. Your love is all in all and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is all in all and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Sing it together. You're indescribable in every way. You search me out and now I'm caught up in your grace. I heard my name across the ocean. You pulled me closer. The current changed. Show me life, a new horizon, a silver lining, a brand new day. And I'm like, ooh, I can't find a word to say. And ooh, you're higher than all my ways. Oh Lord, it's you. You opened my eyes to see and put out your heart for
close. Where you call me, I will go. You're indescribable in every way. You search me out and now I'm caught up in your grace. I just can't fathom it. It can't make sense of how your love so undeserving never ends and never ends. I know. Ooh, 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 so indescribable. Ooh, 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 you're indescribable. Ooh, 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 so indescribable. Ooh, ooh, ooh. Shalom, selamat sore. Happy weekend. Apa kabar kalian semua? Welcome back to another service in AOG's online service. Mari saat ini kita ambil waktu sejenak setelah tadi kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita ambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan tuntunan hidup kita di masa muda kita, yaitu firman Tuhan. Dan mari saya ajak kita sama-sama untuk berdoa di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi berada di hari Sabtu, sekali lagi berada di weekend, di mana kami boleh mengikuti AOG online service. Dan Tuhan, kami berdoa biar firman-Mu ini boleh menasehati kami, menjadi bimbingan dan tuntunan bagi kami di masa muda kami. Roh Kudus, berbicaralah pada kami semuanya. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini mungkin kita sudah lama tidak berjumpa. Hari ini saya akan mengajak kita untuk reality check. Seperti itu ya. Apa realita yang sedang kita hadapi? Dan kita dalam posisi seperti apa? Hari ini saya ingin kita melakukan reality check. Ada 6 poin yang akan saya bagikan. Yang tidak boleh kalian lupakan. Mungkin hal-hal yang akan saya sebutkan kalian tidak pernah sadari sebelumnya. Atau kalian sadari tetapi kalian pilih untuk melupakannya atau tidak memikirkannya. Namun pada sore hari ini di ibadah online ini, yuk sama-sama dengar-dengaran akan firman Tuhan, pegang janji Tuhan dan senantiasa berharap pada Tuhan. Reality yang pertama yang harus kita sadari, things to realize. Yang pertama adalah bahwa kita bukan lagi anak-anak. Kalian berada di dalam usia yang namanya teenagers, remaja, di mana kalian itu sedang beranjak dewasa, akan menjadi manusia dewasa sepenuhnya, manusia yang bisa mengambil keputusan yang baik, manusia yang bisa berpegang kepada sesuatu yang baik. Dalam hal ini tentunya berpegang kepada Tuhan Yesus senantiasa. Manusia yang akan menjadi seseorang yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kalian mungkin sedang bertanya-tanya, aku ini bingung. Aku ini ukurannya sapu tangan, serbet, atau taplak meja ya. Sebab ada masa di mana kadang-kadang aku dianggap serbet oleh keluargaku. Anak kecil gak usah ikut-ikut. Tapi ada juga masa di mana aku dipaksa untuk menjadi atau tampil atau mengambil keputusan layaknya seorang dewasa. Seperti taplak meja. Nah, yang mana aku? Apakah serbet atau taplak meja? Yang jelas yang bisa saya katakan, kalian bukan lagi anak-anak yang sepenuhnya dependen kepada orang tua atau pengasuh kalian. Kalian harus mulai belajar menata diri kalian. Bagaimana caranya menjaga kelakuanmu bersih? Bagaimana menata kelakuanmu di masa muda? Firman Tuhan sudah mengingatkan. Bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua yang perlu kalian sadari, yang perlu kalian cek adalah mengenai cara kalian berpikir. Mengenai cara kalian melihat segala sesuatu. The more you think, the more irritated you get. Itu anak muda, itu teenagers. Semakin kalian banyak berpikir, semakin kalian bisa panas. Semakin kalian bisa emosi. Oleh karena itu, kalau kalian sedang marah atau sakit hati kepada seseorang, atau kalian mendengar berita yang buruk tentang kalian, jangan pastikan itu sudah langsung kebenarannya. Tetapi belajar
untuk tidak terlalu banyak berpikir, namun belajar untuk lebih banyak percayakan kepada Tuhanmu. Kamu punya Allah yang baik. Kamu punya Allah yang mengasihimu. Kamu punya Allah yang care sama kamu. Percayakan pada Allahmu. Percayakan masa depanmu. Learn to walk by faith and not by sight. Belajar untuk berjalan bukan dari apa yang kalian lihat secara jasmani, tetapi belajar untuk berjalan sambil beriman dan percaya kepada Tuhanmu. Nah, kalian harus menyadari seperti seorang tokoh Alkitab Daud. Kalau Daud berjalan berdasarkan apa yang dia lihat, Daud tidak punya masa depan menurut dia. Karena dia dari kecil, paling kecil dan disuruh untuk angon wedhus di belakang. Disuruh untuk menggembalakan kambing domba. Tidak punya masa depan. Tetapi ketika Daud belajar untuk tidak terlalu banyak berpikir, Daud menyingkirkan segala hal yang merusak hatinya. Daud mungkin pernah berpikir, aku tidak punya masa depan. Tapi Daud tidak banyak berpikir. Kalian coba baca Mazmur, Daud lebih banyak menyanyi, Daud lebih banyak percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menata masa depannya. Karena firman Tuhan pun mencatat masa depanmu itu sungguh ada. Dan pasti gilang gemilang. Oleh karena itu belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab. Belajar untuk lebih banyak percaya. Belajar untuk melihat masa depan bukan dari apa yang kalian lihat, tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan. Reality ketiga yang harus kalian cek, yang harus kalian sadari adalah mulai sekarang, what you speak, apa yang kalian katakan itu berkuasa. Mulut kalian itu berkuasa, kalian harus menyadari hal ini. Kalian harus menyadari bahwa sekarang kalau kalian bilang aku bodoh, maka itu yang akan terjadi. Karena kalian bukan lagi anak-anak. Kalian sudah mulai beranjak dewasa dan kalian di-expect oleh Tuhan. Semakin kalian mengenal firman Tuhan, semakin kalian tahu apa yang harus kalian katakan atas hidupmu, teman-teman. Kalau kalian ingin lihat hidup kalian itu berhasil, katakanlah dalam nama Yesus sesuai kebenaran firman Tuhan. Hari depanku penuh dengan harapan. Katakan. Toh tidak ada ruginya mengatakan itu. Toh itu bukan mantra yang harus kalian katakan 24 jam sehari. Atau sehari harus mengatakan 1100 kali. Tidak. Tapi katakan ketika kalian merasa down. Katakan, tidak, aku harus bangkit. Mulutku berkuasa. Oleh karena itu aku mengatakan hari depanku penuh dengan harapan. Aku akan membanggakan orang tuaku. Dalam masa pandemi ini aku akan tetap berkarya. Untuk mungkin kalian dituntut untuk menghasilkan uang. Minta, katakan. Katakan dengan penuh iman. Pasti akan terjadi. Tentunya disertai dengan perbuatan takut akan Tuhan. Hidup benar di dalam Tuhan. Dan melakukan apa yang bisa kalian lakukan. Apa yang bisa kalian lakukan kalau kalian sedang sekolah dan belum bekerja? Sekolah dengan baik. Ikut online kelas dengan baik kalau kalian ikut online. Kalau kalian sudah di kelas, sekolah dengan baik. Fokusnya belajar dengan baik. Kalau kalian lakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagiannya. Hari-hari ini kalau kalian sedang hobi untuk mengatakan kalimat negatif, hati-hati. Maka yang negatif itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Hati-hati. Kalau kalian ingin melihat sesuatu yang positif, katakanlah yang positif. Reality check yang keempat. The more you grow, you have to obey your parents. Semakin kalian bertumbuh, jangan anggap, wah orang tuaku sudah tidak berguna lagi. Orang tuaku sudah obsolete, ketinggalan zaman. Apalagi mungkin kalau hari-hari ini berkaitan dengan teknologi. Mungkin kalian bilang, papa mama itu apa sih, gini aja tidak bisa. Dasar tidak mengerti teknologi. Ya wajar. Kalian dulu waktu kecil juga tidak ngerti apa-apa. Kalian dulu waktu kecil juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi mereka yang mengajari kalian. Jadi semakin kalian bertumbuh, semakin kalian harus senantiasa taat pada orang tuamu. Karena mereka itu yang mendidik kalian. Mungkin kalian tidak dilahirkan oleh orang tuamu yang masih ada sampai sekarang. Mungkin kalian diasuh oleh nenekmu atau om atau tantemu. Tetap hormati mereka. Karena mereka itu adalah utusan Allah yang dikirim untuk menjaga kalian. Kita tahu bahwa mereka mungkin tidak sempurna, teman-teman. Tapi kalian harus sadari
Mungkin ketika kita marah kepada mereka berkali-kali, itu menyakitkan bagi mereka. Kalau kalian mau dianggap anak muda yang sudah beranjak dewasa, tidak lagi marah-marahan yang tidak berguna. Tapi mulai sadari bahwa aku harus melakukan firman Tuhan yang termasuk dalam 10 perintah Allah. Menghormati orang tuaku. Pray for them. Berdoa bagi mereka. Karena prayer changes things. Karena doa itu mengubahkan segala sesuatu. Doakan mereka. Jangan kutuki mereka. Wah, dasar orang tuaku tidak pintar. Tidak. Doakan mereka. Doakan mereka. Kalau menurut kalian mereka harus berubah, doakan mereka. Tenang saja. Tuhan akan atur semuanya baik. Yang kelima, saya hampir selesai. Yang kelima, learn to wait upon the Lord. Hari ini kita hidup di dalam zaman yang serba instan. Hari ini kita hidup dalam zaman yang dimana kalau di angkatan saya itu istilahnya adalah sakdek saknyet. Apa yang saya lihat harus saya dapatkan, saya turuti. Apalagi dengan perkembangan zaman TikTok, Instagram, di mana orang-orang dalam tanda kutip memamerkan kekayaan yang kayaknya didapatkan secara instan atau ketiban durian runtuh. Dan itu tidak patut dicontoh. Karena kita anak-anak Tuhan, kita punya berkat sendiri yang Tuhan siapkan. Dan berkat yang Tuhan berikan bukan untuk pamer. Learn to wait upon the Lord. Jangan kesusu bahasa Jawanya. Jangan tergesa-gesa. Belajar untuk menantikan Tuhan. Tuhan punya timing. Tuhan punya momen di mana dia bisa kerjakan hidup kalian menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan punya momentum. Jangan kalian tidak percaya pada momentumnya Tuhan. Mungkin kita sedang berdoa dan kita punya petisi, permintaan yang banyak. Dan mungkin kita mengharapkan realitas yang terjadi itu sesuai dengan prediksi kita. Which is tidak akan pernah bisa. Karena manusia kita ini terbatas. Kalau kalian mimpi boleh. Tetapi ekspektasi harus diselaraskan dengan firman dan rencana Tuhan. Contohnya, saya mungkin tidak punya waktu banyak. Ada beberapa contoh. Yang pertama, Lazarus kalau kalian baca. Lazarus itu menanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus ketika di dunia, dia sedang pelayanan, dia dengar kabar Lazarus itu sakit keras. Bagi manusia, harusnya Tuhan cepat datang sembuhkan Lazarus. Tapi ternyata Lazarus sakit keras sampai sudah meninggal beberapa hari, baru Yesus datang ke sana. Secara manusia yang tidak sabaran, terlambat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Garis bawahi ini. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Kalau kalian melihat teman-temanmu yang sudah sukses di usia belasan atau puluhan. Dan kalian merasa kok saya belum. Di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Karena kalian adalah anak-anak panah yang siap untuk dilesatkan. Learn to wait upon the Lord. Ketika Tuhan datang ke kubur Lazarus. Saudara-saudaranya bilang, Tuhan, seandainya engkau datang lebih awal, mungkin Lazarus masih hidup. Secara kasar mereka mengatakan, telat engkau Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Yesus menyuruh mereka untuk membuka kubur batu itu dan katakan, Lazarus, keluarlah. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Dan berikutnya, pernikahan di Kana. Anggurnya habis. Bagi manusia kalau anggur habis itu hal yang sangat memalukan pada saat itu. Tapi ketika ada Yesus di sana, tidak ada kata terlambat atau habis. Ada Tuhan Yesus, semuanya pasti beres. Dan yang ketiga, janda Sarfat. Kalian tahu kan janda di kota Sarfat? Habis semuanya. Roti, minyak habis. Tetapi ketika Tuhan nyatakan mujizat, itu tidak habis-habis. Belajar untuk nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Dan kebesarannya terjadi dalam hidupmu. Yang terakhir. Ini mungkin sangat klise, sangat sederhana. Give thanks. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Ini realita yang harus kalian cek. Di usia kalian ini, kalian harus lebih banyak bersyukur. Apa yang kalian bisa syukuri? Banyak. Kesehatan, umurmu, di mana kalian masih bisa lari-lari dan melakukan banyak hal. Banyak. Karena apa? Penelitian para psikolog ternama dan ilmu psikologi itu mempelajari bahwa otaknya teenagers,
Otaknya anak-anak muda itu dalam tahap yang paling krusial dalam kehidupannya. Kalau di masa remaja otak kalian diisi dengan hal-hal yang dalam tanda kutip tidak berguna, maka ke depan ya itulah yang jadi pedoman kalian. Tapi kalau kalian isi dengan firman Tuhan, ilmu yang baik, maka itu yang akan shape your future. Itu yang akan membentuk hari depanmu. Tuhan lakukan bagiannya, tapi kalian juga lakukan bagian kalian. Ya, jadi itu yang keenam. Karena apa? Kadang-kadang kita anak muda ini, kalau kata seorang profesor psikologi, namanya Lawrence Steinberg, saya mungkin pernah ungkapkan tapi berapa tahun yang lalu. Dia mengatakan, anak muda otaknya itu seperti mobil yang gasnya bagus, tapi remnya lemah. Jadi kalau ngejos itu gampang, tapi ngerem itu tidak bisa, lemah. Dengan dorongan yang kuat untuk melakukan segala sesuatu, ya kan? Tapi kendalinya, kontrolnya itu sangat lemah. Dan hasilnya adalah kemungkinan besar yang terjadi adalah crash, tabrakan. Oleh karena itu, hati-hati, minta Roh Kudus untuk mengendalikan kalian. Nah, renungan ini tidak akan afdol kalau tidak ada ayat firman Tuhan yang dibaca. Untuk itu mari kita baca beberapa ayat lalu kita akan selesai dan berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 38. Dengarkan anak-anak muda, saya akan bacakan. Kalian bisa lihat di layar dan baca bersama-sama dengan saya. Demikian firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 saja. Dikatakan demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Dahulu aku muda, kata pemazmur, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Perhatikan, ayat ini adalah ayat yang dituliskan oleh seseorang yang sudah makan asam garam kehidupan. Orang yang pernah muda dan sudah menjadi sangat tua sehingga dia punya wisdom untuk dibagikan. Dan terima wisdom ini, terima hikmat ini, bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran sehingga langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Jangan kita semaunya sendiri. Mungkin kalian tidak punya orang tua yang bisa mengatur kalian, tapi kalian punya Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Cek realitamu. Kalau dari 6 poin tadi kalian belum melakukan salah satunya, lakukan yang benar. Minta Tuhan menuntun. Saya ingin melihat kalian semua bukan menjadi orang-orang yang tidak berhasil, tapi jadi orang yang berhasil memuliakan nama Tuhan, diberkati luar biasa untuk jadi berkat. Oleh karena itu sadari, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini, di mana banyak hal yang berubah. Kalau kalian begitu-begitu saja, kalian akan tergilas habis. Kalian tidak akan bisa ikut persaingan, kalian tidak bisa jadi kepala, kalian hanya akan jadi ekor. Tapi kalau kalian mengikuti kebenaran, kalian hidup benar di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan mengatur kehidupanmu. Satu ayat lagi, Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Ini janji Tuhan bagi kalian semua. Dengarkan baik-baik. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia di huruf besar. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini loh jaminan dari Tuhan. Tuhan berjanji bahwa sampai rambut kalian putih semua, usia kalian sudah senja nanti, Tuhan itu ada untuk menggendong, untuk menanggung, untuk menyelamatkan setiap waktu, untuk memikul kita. Oleh karena itu ayo, dari 6 poin yang saya sampaikan, cek reality kalian. Reality check gitu ya kan. Cek, apakah kalian sudah lakukan? Mulut yang berkuasa, apa yang kalian ucapkan? Sadar kalau kalian tidak lagi anak-anak dan yang lain-lain. Cek,
apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Dan saya percaya kalau kalian dengar-dengaran akan firman Tuhan dan kalian hidup benar, mungkin saat ini dalam masa yang sukar dalam fase kehidupanmu, tapi tidak ada ruginya percaya pada Tuhan. Tuhan akan membuat semuanya jadi baik. Saya tidak akan perpanjang lagi. Demikian firman Tuhan, ayo kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk momen ini di mana kami beribadah dan kami serahkan anak-anak muda yang menyaksikan ini, biar masa depan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengatur masa depan mereka. Engkau yang menjadikan semuanya baik dalam hidup mereka. Dan mereka yang mendengarkan firman dan melakukan firman, biar Tuhan mereka boleh dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Justru di masa muda mereka, biar mereka semakin mengenal Tuhan mereka lebih dalam lagi, sehingga mereka mempunyai pegangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, dan biar firman ini boleh kami ingat-ingat seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami akhiri ibadah online dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you and see you next time. Hai Eros, terima kasih sudah bergabung di ibadah hari ini. Kalian dapat memberikan persembahan melalui scan barcode di sebelah sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.